Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita masih melanjutkan tentang integrasi nasional yang sebagian sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar terkait definisi, jenis, dan juga pentingnya integrasi nasional. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan coba lanjutkan beberapa hal penting lainnya dari integrasi nasional. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui definisi dari integrasi. Integrasi itu pada intinya adalah sebuah penyatuan atau pembauran. Lawan dari integrasi adalah disintegrasi. Nah, apa sih disintegrasi ini? Disintegrasi adalah ketidaksatupaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Nah, disintegrasi ini bisa dikatakan juga sebagai memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada di dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Jadi disintegrasi ini cukup berbahaya ya, dan memang harus dicegah atau juga ditangani apabila itu memang sudah terjadi. Bicara tentang integrasi tentunya tidak lepas dari perkembangan integrasi itu sendiri. Nah, sebenarnya integrasi di Indonesia ini sudah mulai ada sejak zaman kita masih dalam bentuk kerajaan. Nah, kita tahu salah satu kerajaan terbesar Indonesia yang pernah menyatukan Nusantara adalah Kerajaan Majapahit. Nah, model integrasi pada zaman Kerajaan Majapahit ini terdapat suatu struktur kemaharajaan yang sangat luas yang berstruktur konsentris. Jadi pada awalnya itu terpusat hanya di Pulau Jawa dan Bali. Jadi yang memerintah di daerah Pulau Jawa dan Bali ini adalah keluarga kerajaan. Kemudian menyebar luas sampai ke seluruh wilayah Nusantara, bahkan ke wilayah negara sekitar pada zaman sekarang sampai sekitar Thailand ya kalau tidak salah. Itu pada zaman Kerajaan Majapahit. Jadi sudah ada model integrasi ya. Itu sudah sejak lama. Dan yang kedua, itu ada model integrasi pemerintah kolonial. Nah, kita tahu Indonesia itu dijajah gitu ya. Kolonial Belanda kurang lebih 350 tahun. Nah, pada saat penjajahan tersebut terdapat dua jenis integrasi. Yang pertama adalah integrasi wilayah dan penguasaan maritim. Jadi seluruh perairan Indonesia yang merupakan penghubung antar pulau di Indonesia ini mampu dikuasai oleh kolonial. Dan yang kedua dari model integrasi pemerintah kolonial ini adalah integrasi vertikal, di mana ada suatu hubungan pemerintah pusat kolonial dengan pemerintah wilayah atau daerah yang terdiri dari pegawai-pegawai Belanda dan juga pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan massa atau dengan rakyat. Nah, kita masuk ke model integrasi yang ketiga, yaitu ada model integrasi nasional. Nah, kita tahu integrasi nasional ini sudah dimulai pada saat masa perintis, yaitu ketika organisasi pemuda Indonesia mulai tumbuh kesadaran untuk terlepas dari penjajahan Belanda, yaitu pada tahun kurang lebih 1900-an ya, pada saat pembentukan organisasi Budi Utomo. Jadi terintegrasi ya menjadi satu bangsa yang ingin merdeka, kemudian digolkan pada saat proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945. Yang jelas, integrasi nasional ini harus kita jaga sampai sekarang. Oke, kita lanjutkan lagi, masih terkait dengan perkembangan integrasi di Indonesia, terutama untuk yang jenis atau yang tahap ketiga, yaitu pada integrasi nasional. Terdapat beberapa tahapan penumbuhan kesadaran bangsa kita. Seperti tadi yang sudah sempat disinggung, yaitu pada masa perintis, yaitu munculnya organisasi-organisasi nasional yang menggerakkan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Yang pertama diawali pada tahun 1908, yaitu dengan adanya Budi Utomo.
Ini adalah masa perintis. Yang kedua ada masa penegas. Nah, berbagai organisasi tumbuh pada masa-masa tersebut dari tahun 1908 sampai dengan 1920-an yang akhirnya ditegaskan melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Semoga kalian masih ingat apa saja isi dari Sumpah Pemuda. Nah, selanjutnya kita akan melihat masa yang ketiga, yaitu pada masa percobaan. Pada masa percobaan ini ada yang namanya GAPI, Gabungan Politik Indonesia. Ini pada tahun 1938 mengusulkan adanya Indonesia berparlemen. Nah, kemudian GOM atau pendobrak dari kesadaran berbangsa, bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan ini diwujudkan dalam Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi saya ulangi lagi, ada 4 tahapan penumbuhan kesadaran berbangsa kita. Yang pertama ada masa perintis, kemudian sebelumnya ada masa penegas, kemudian ada masa percobaan, dan yang terakhir ada masa pendobrak. Oke, kita lanjutkan ke faktor penentu tingkat integrasi. Menurut Howard Williams dalam Mohaimin dan Collin, Max Andrew tahun 1905, faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu bangsa itu ada beberapa hal. Nah, yang pertama adalah adanya ancaman dari luar negeri. Adanya anggapan musuh bersama gitu ya, terutama dari luar ini mampu mengintegrasikan masyarakat bangsa itu sendiri. Jadi kita sudah tahu lawan dari integrasi adalah disintegrasi. Nah, disintegrasi itu tadi kita sudah tahu ya, kayak semacam pembubaran gitu supaya tidak bersatu, terpecah belah. Ketika ada beberapa ada hal dari luar yang menjadikan Indonesia gampang dipecah belah, tentunya itu adalah suatu ancaman yang harus segera ditangani. Akan tetapi kalau kita lihat dengan adanya ancaman tersebut, itu justru mampu mengintegrasikan masyarakat dari suatu bangsa itu sendiri, misalnya dari bangsa kita. Nah, untuk memahami terkait dengan ancaman-ancaman yang dapat mendisintegrasikan bangsa kita, silakan nanti kalian mencoba mencari, menganalisa kasus disintegrasi yang ada di Indonesia. Silakan nanti kalian analisa apa penyebabnya dan bagaimana solusi untuk mengatasi ancaman disintegrasi tersebut. Kita lanjutkan ke faktor penentu tingkat integrasi yang selanjutnya. Yang kedua adalah gaya politik kepemimpinan. Jadi pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya, dan memiliki jasa besar ini mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Ya, jadi bagaimana seorang pemimpin ini bisa sangat dicintai rakyatnya, itu sangat berpengaruh ya tentunya. Dan yang ketiga ini adalah kekuatan lembaga-lembaga politik. Nah, kita tahu lembaga-lembaga politik di Indonesia itu sangat banyak sekali. Ketika lembaga-lembaga politik itu dipercaya oleh masyarakat, mampu menyampaikan aspirasi masyarakat, tentunya akan meningkatkan rasa bersatu masyarakat, sehingga meningkatkan tingkat integrasi nasional. Oke, faktor penentu tingkat integrasi yang keempat adalah ideologi nasional. Ideologi nasional kita adalah ideologi Pancasila. Jadi seluruh masyarakat Indonesia, walaupun berbeda-beda suku bangsa,
ras, adat, budaya, agama, tetapi tetap bisa bersatu karena meyakini bahwa ideologi Pancasila merupakan ideologi nasional kita dan merupakan ideologi yang terbaik bagi bangsa kita. Sedangkan faktor penentu tingkat integrasi yang terakhir adalah pembangunan ekonomi. Jadi banyak terjadi kasus suatu daerah itu ingin memisahkan diri dari suatu bangsa karena merasa tidak adil. Jadi merasa daerahnya itu tidak sejahtera. Akhirnya menjadi pendorong untuk terjadi disintegrasi. Nah, oleh karena itu, ketika pembangunan ekonomi bisa merata, maka akan meningkatkan integrasi antar masyarakat, sehingga disintegrasi tentu saja bisa dihindari. Nah, untuk meningkatkan integrasi nasional ada beberapa strategi yang dapat dilaksanakan. Yang pertama yaitu memperkuat nilai bersama. Tentunya nilai yang terkandung dalam nilai Pancasila dan tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi nasional kita. Yang kedua itu dengan pembangunan fasilitas. Jika fasilitas sudah tersedia dengan baik, tentunya akan mengurangi, meminimalisir adanya proses disintegrasi. Kemudian menciptakan musuh bersama. Menciptakan musuh bersama ini maksudnya adalah ketika ada musuh dari satu kelompok atau dalam artian satu daerah dari luar, itu kita anggap sebagai musuh bersama. Yang keempat yaitu memperkokoh lembaga politik. Jadi lembaga politik kinerjanya harus lebih baik lagi supaya tetap mendapatkan kepercayaan masyarakat. Membuat organisasi untuk bersama demi kemajuan bersama. Kemudian menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok. Jadi jika antar daerah, antar kelompok, antar wilayah sudah terdapat ketergantungan, ya misalnya untuk daerah A sebagai penghasil minyak, daerah B sebagai penghasil beras, daerah C sebagai penghasil palawija dan lain sebagainya. Ketika saling tergantung, maka akan sangat meminimalisir terjadinya perpecahan. Kemudian mewujudkan kepemimpinan yang kuat. Seorang pemimpin itu harus pemimpin yang karismatik, yang mencintai rakyatnya, sehingga tidak akan menimbulkan adanya goncangan dari bawah. Selanjutnya menghapuskan identitas lokal. Menghapuskan di sini dalam artian tidak menomorsatukan identitas lokal. Oke, setiap daerah itu pasti mempunyai identitas, mempunyai ciri khas, tetapi itu tidak menjadi yang pertama sebagai hal yang akhirnya akan mengunggulkan wilayah masing-masing. Kemudian membawakan antar tradisi dan budaya lokal, dan yang terakhir yaitu dengan menguatkan identitas nasional. Oke, yang terakhir dari pertemuan kita hari ini yaitu terkait dengan tantangan integrasi nasional. Jadi tantangan integrasi nasional ini ada 3. Yang pertama ada dimensi vertikal, yang kedua dimensi horizontal, dan yang terakhir adalah dimensi global. Yang pertama yaitu dimensi vertikal. Apa sih dimensi vertikal ini? Artinya tantangan ini terjadi pada hubungan antara pemimpin dan rakyatnya. Apakah hubungannya harmonis atau tidak? Apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu mampu diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat atau tidak? Yang kedua yaitu dimensi horizontal. Nah, tantangan untuk dimensi ini maksudnya terkait adanya perbedaan pembangunan fasilitas, pembangunan ekonomi antar daerah. Ini menjadi tantangan dalam dimensi horizontal ini. Menguatnya ikatan-ikatan daerah seperti suku, ras, agama, dan lain sebagainya, ini juga menjadi tantangan dalam dimensi tersebut. Sedangkan untuk dimensi yang terakhir yaitu dimensi global. Ini terkait adanya globalisasi, di mana batas antar negara itu semakin sempit atau bisa dikatakan sangat minim. Seperti adanya AFTA, kemudian ada organisasi ASEAN dan lain sebagainya, tentunya membuat pergerakan ekonomi, kemudian ada tukar-menukar atau proses akulturasi budaya itu semakin gampang, sehingga pemuda kita itu bisa dikatakan lebih mencintai
budaya dari luar itu juga menjadi tantangan dalam dimensi global tersebut. Oke, baiklah, seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya, ini adalah slide kita yang terakhir. Artinya kita sudah menyelesaikan pada pertemuan kita pada kesempatan ini, yaitu pertemuan yang ke-6. Silakan tugas yang sudah saya sampaikan pada slide-slide sebelumnya silakan dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.